Bab 531. Jangan berani menyinggung. Qin Bancheng, yang sedang duduk bersila di aula utama villa, merasakan pupil matanya menyempit ketika mendengar teriakan marah itu. Baru kemarin, dia dijebak oleh Qin Nian dan wanita-wanita lain, dihujani pertanyaan tentang kultivasi hingga waktu tidur, dan saat itulah mereka akhirnya melepaskannya. Barulah saat itulah dia berkesempatan untuk mencoba memecahkan segel di dalam tubuhnya, tetapi meskipun berjuang sepanjang malam, segel itu tidak bergerak sedikitpun. Dan sekarang, seseorang datang mengetuk pintunya, secara khusus mencarinya. Keluar dalam 10 tarikan napas. Saat Qin Bancheng tenggelam dalam rasa frustrasinya, teriakan marah lainnya meledak di villa itu. Saat ini, di halaman Cloud Summit Heaven Villa, 5 ahli bela diri parubaya yang mengenakan pakaian hitam menatap tajam ke arah villa tersebut. Karakter, Fa, yang rumit disulam di dada pakaian hitam mereka, yang melambangkan hukum. Apakah ini keagungan kerajaan berdaulat? Seorang ahli bela diri, dengan raut wajah gelisah, menoleh kepada pemimpin kelompok itu dan bertanya. Pemimpin itu mengangguk, ekspresinya lebih buruk daripada kematian itu sendiri, dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak menyangka bahwa kekuatan alam penguasa dari dunia bela diri kuno telah memasuki dunia sekuler. Mungkinkah itu anggota keluarga kerajaan Qin?" Anggapan pertama mereka adalah bahwa orang yang baru saja berteriak marah itu berasal dari dunia bela diri kuno, bahkan menduga bahwa itu mungkin kekuatan alam penguasa dari keluarga kerajaan Qin. Seorang ahli bela diri menoleh ke pemimpin kelompok dan bertanya, "Bos, haruskah kita mundur? Bukankah kita berasal dari Balai Penegakan Hukum Guardian Hall, sehingga kita harus diancam oleh seseorang?" Ahli bela diri terkemuka itu berkata dingin, lalu melangkah maju dan berteriak lantang ke arah villa, "Kami dari Balai Penegakan Hukum Aula Penjaga, dan karena kalian adalah kekuatan alam berdaulat, kalian harus mematuhi perjanjian kuno dan segera meninggalkan dunia sekuler. Tolong jangan mempersulit kami." Di dalam aula utama villa, setelah mendengar pesan dari luar, wajah Qin Bancheng menjadi pucat pasi. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum Guardian Hall benar-benar menemukannya begitu cepat. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun dia adalah tetua agung keluarga kerajaan Qin dari dunia bela diri kuno, dia tidak berani bersikap angkuh di depan aula penegakan hukum dari aula penjaga. Tepat saat itu, teriakan marah lainnya terdengar. Bang bang bang. Kelima ahli bela diri dari aula penegakan hukum di aula penjaga terpental puluhan langkah oleh kekuatan tak terlihat, cukup jauh untuk meninggalkan halaman villa surga puncak awan. Mulut pemimpin kelompok bela diri itu meneteskan darah segar, dan wajah rekan-rekannya berubah drastis. Atasan mereka berada di garis depan, menanggung beban kekuatan penguasa untuk mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi sebagian besar dampaknya, tetapi dia menderita cedera internal. Seniman bela diri terkemuka dari aula penegakan hukum menggelengkan kepalanya perlahan, wajahnya penuh keseriusan dan di baliknya, sedikit kemarahan. Lagi pula, mereka adalah orang-orang dari Balai Penegakan Hukum Guardian Hall, siapa yang berani tidak menghormati mereka. Bahkan kekuatan berdaulat pun akan menunjukkan kesopanan kepada mereka. Namun kini, kekuatan alam penguasa yang tak terlihat telah mengusir mereka dari villa surga puncak awan hanya dengan kehadiran mereka. "Aku tidak terluka." Pemimpin itu berkata dengan serius, "Karena pihak lain memang merupakan kekuatan alam berdaulat, dan bukan seseorang yang bisa kita hadapi, kita tidak punya pilihan selain meminta bantuan." Meminta bantuan. Teman-temannya semua terkejut, karena itu adalah pertama kalinya mereka perlu meminta bantuan. Tanpa banyak bicara, pemimpin itu mengeluarkan sebuah koin giok dan langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, di dalam Cloud Summit Heaven Villa, wajah Qin Bancheng memucat saat ia menatap Qin Chuan yang baru saja turun, dan berkata dengan getir, "Tuan Qin, dengan melakukan ini, Anda telah sangat menyinggung aliansi penjaga. Jika saya tidak salah, orang-orang di luar tadi berasal dari aula penegakan hukum ke-8 aliansi penjaga. Mereka pasti tahu saya ada di sini, jadi mereka sengaja datang untuk menangkap saya, hanya untuk diusir oleh Tuan Qin." Qin Chuan mengerutkan kening, aula penegakan hukum ke-8 aliansi penjaga. "Maksudmu ada juga aula penegakan hukum ke-7? Qin Bancheng mengangguk, aliansi penjaga memiliki 8 penjaga, dan karenanya, ada 8 balai penegakan hukum, yang masing-masing dikelola oleh satu penjaga. Dalam keadaan normal, ketika balai penegakan hukum menangani urusan, tidak seorang pun diperbolehkan untuk melawan. Jika tidak, mereka akan dipantau secara ketat oleh balai penjaga, sehingga mereka tidak dapat bergerak selangkah pun di masa mendatang. Sekarang kau adalah seorang prajurit dari alam berdaulat, hanya prajurit dari aula penegakan hukum ke-8 yang tidak bisa berbuat apapun padamu. Jika mereka tidak bisa menghadapimu, mereka akan meminta bantuan." Qin Chuan bertanya, kepada siapa mereka akan meminta bantuan? Qin Bancheng berkata dengan wajah serius, "Penjaga ke-8. Siapa yang kau sebutkan?" Qin Chuan juga terkejut sesaat. Qin Bancheng berkata, "Penjaga ke-8.
Penjaga ke-8 dari Aula Penjaga adalah seorang pendekar di tahap awal alam penguasa. Dia baru saja akan mengatakan lebih banyak ketika tiba-tiba menyadari bahwa Qin Chuan juga seorang pendekar alam penguasa. Bahkan jika penjaga ke-8 datang, dia mungkin belum tentu mampu menghadapi Qin Chuan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi agak bersemangat. Jika penjaga ke-8 datang, siapa yang akan lebih kuat atau lebih lemah antara Qin Chuan dan penjaga ke-8? Mungkinkah dia kemudian memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri kembali ke dunia bela diri kuno? Qin Chuan bertanya, bagaimana jika penjaga ke-8 juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku? Hal ini membuat Qin Bancheng tersadar, sudut mulutnya berkedut. Apa maksudmu penjaga ke-8 tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Untuk menjadi penjaga aula penjaga, bukankah setiap orang adalah seniman bela diri yang sangat berbakat dan unggul? Sekalipun penjaga ke-8 hanya berada di tahap awal alam penguasa, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi begitu saja oleh seniman bela diri alam penguasa tahap awal. Jika penjaga ke-8 pun tidak bisa mengatasimu, mereka akan meminta bantuan dari Balai Penegakan Hukum Istana Penjaga ke-7. Jika Balai Penegakan Hukum Istana Penjaga ke-7 tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, mereka akan meminta bantuan kepada penjaga ke-7, sampai seseorang dari Balai Penjaga dapat menundukkanmu. Sambil berkata demikian, dia menatap dalam-dalam mata Qin Chuan, dengan rasa simpati dan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain. Berani melakukan tindakan melawan Balai Penegakan Hukum di Balai Penjaga sama saja dengan mencari kematian. Qin Chuan menanggapi dengan acuh tak acuh. Lagi pula, dia hanyalah penjaga ke-8. Bukankah dia sudah pernah dikalahkan sebelumnya? Bukankah dia masih hidup dan sehat? Namun, ketika dia memikirkan kekuatan penjaga ke-7, semangat bertarung yang kuat muncul di wajah Qin Chuan. Sejujurnya, dia sebenarnya ingin melawan penjaga ke-7, tetapi penjaga ke-7 tampaknya tidak mau bergerak. Namun satu hal yang pasti, dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah tandingan bagi penjaga ke-7. Dan penjaga ke-7 juga tidak ingin bertindak melawannya. Bahkan jika penjaga ke-7 dipancing keluar kali ini, masalah itu kemungkinan besar akan berakhir tanpa terjadi apa-apa. Meskipun saat ini tidak ada kesempatan untuk menghadapi penjaga ke-7, ada kesempatan untuk berlatih tanding dengan para pejuang dari Aula Penegakan Hukum ke-7. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, kapan penjaga ke-8 bisa tiba? Melihat Qin Chuan sama sekali tidak takut, melainkan tampak penuh harap, Qin Bancheng mengerutkan alisnya dalam-dalam. Reaksi Qin Chuan tampak di luar dugaan. Qin Bancheng berkata, mereka memiliki cara khusus untuk berkomunikasi satu sama lain. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya sudah menghubungi penjaga ke-8 sekarang. Tanpa hambatan apapun, penjaga ke-8 seharusnya tiba di sini dalam waktu 2 jam. Apakah ini akan memakan waktu 2 jam lagi? Qin Chuan mengerutkan kening, lalu melirik jam dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya masih ada cukup waktu. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 Lu Yaosheng, kepala keluarga dari salah satu dari 9 gerbang Yandu, keluarga Lu, dan juga hari pertunangan persatuan antara keluarga Lu dan keluarga Liu. Dia sebelumnya telah berjanji kepada Lu Yanwu untuk membantu mengganggu pesta pertunangan hari ini. Selain itu, ia ingin menyelidiki alasan sebenarnya di balik pembantaian keluarga Qin saat semua anggota 9 gerbang hadir. Meskipun Wen Ruyu telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menggunakan kekuatan organisasi intelijen nomor 1 di dunia bela diri kuno, Gerbang Surgawi, untuk menyelidiki masalah ini, sekarang karena dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan kebenaran di balik kehancuran keluarga Qin, tidak ada salahnya jika dia melakukan perjalanan sendiri. Qin Bancheng memandang Qin Chuan dengan agak bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Chuan dengan masih memiliki cukup waktu. Saat ia kebingungan, Qin Chuan tiba-tiba berkata, nanti, aku butuh bantuanmu. Qin Bancheng bergidik, wajahnya meringis kepedihan, Tuan Qin, bahkan jika saya memulihkan jalur bela diri saya ke kondisi puncaknya, saya tidak akan berani menyinggung Aula Penjaga. Bab 532. Bab 532 tak tahu malu. Qin Bancheng hampir menangis, karena dirinya adalah tetua agung keluarga kerajaan Qin, salah satu dari 9 klan rendahan di dunia bela diri kuno. Di dunia bela diri kuno, selain orang-orang dari 5 keluarga menengah dan 3 sekte teratas, siapa lagi yang berani tidak menghormatinya? Namun, setibanya di dunia sekuler, ia harus memainkan peran sebagai orang yang patuh. Dengan wajah sedih, Qin Bancheng berkata, Tuan Qin, tolong ampuni saya. Kekuatan saya sekarang telah disegel oleh Anda, apa gunanya saya bagi Anda? Qin Chuan mengerutkan kening, jika kau terus mengoceh, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. Qin Bancheng segera menahan kata-katanya yang lain, karena takut Qin Chuan benar-benar akan melakukan seperti yang dia katakan. Nian, aku harus keluar untuk suatu tugas. Bisakah kamu mengendalikan emosimu selama aku pergi?
Qin Chuan tiba-tiba menatap Qin Nian dengan wajah khawatir. Dia sangat cemas, karena tahu bahwa selain Qin Nian, ada Tang Yuer dan Ye Qingwan di rumah besar itu, serta Ye Ruei yang datang bersama Ye Qingwan. Selain itu, Song Yan masih dalam keadaan tidak sadar. Dia khawatir jika Qin Nian kehilangan kendali saat dia tidak ada, dia mungkin akan membahayakan orang lain. Awalnya, dia berencana membawa Qin Nian bersamanya, tetapi dia juga khawatir akan kemungkinan kecelakaan. Dengan raut khawatir, Qin Nian berkata kepada Qin Chuan, "Kakak, izinkan aku ikut denganmu." Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa pergi." Setelah berpikir sejenak, Qin Nian berbisik, "Jika kau tidak membawaku, ikat saja aku." Matanya merah saat dia berbicara. Setelah setiap ledakan emosi, dia teringat apa yang telah terjadi sebelumnya. Menyadari kondisinya saat ini, hatinya dipenuhi rasa bersalah, dan dia berharap bisa mati. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sebelum Qin Chuan sempat berbicara, Tang Yuer melangkah maju, menggenggam tangan Qin Nian, dan dengan lembut berkata, "Aku percaya Nian bisa mengendalikan dirinya." Rasa bersalah di hati Qin Nian semakin memuncak, terutama karena dia baru saja menyerang Tang Yuer sehari sebelumnya, namun Tang Yuer masih memilih untuk mempercayainya. "Saudari Yuer, aku." Qin Nian tiba-tiba terisak, air matanya mengalir tak terkendali. Wajah Qin Chuan dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu bahwa sejak Qin Nian membangkitkan tubuh reinkarnasi teratai darah, baik pikiran baik maupun buruknya telah meningkat. Ketika dia tenang, rasa bersalahnya karena telah menyakiti Tang Yuer sebelumnya juga meningkat sangat besar. "Bagaimana kalau Nian ikut denganku?" Setelah berpikir sejenak, Qin Chuan berbicara. Meskipun ia khawatir tidak dapat merawat Qin Nian dengan baik nanti, yang mungkin mengakibatkan Qin Nian terluka, ia juga tidak bisa tenang meninggalkannya di sini. Mengikatnya pun tidaklah pantas. Setelah mempertimbangkan semuanya, tampaknya yang terbaik adalah membawanya bersamanya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tang Yuer dengan cepat menyela, "Tugas yang kau emban sangat penting, tidak boleh ada kesalahan, dan jika seseorang mengambil kesempatan untuk menyerang Nian, kau akan terlalu teralihkan untuk merespons secara efektif. Itu tidak hanya akan membahayakan Nian tetapi juga dirimu sendiri." Ye Qingwan dan Ye Ruei tidak menyadari kondisi Qin Nian dan tampak bingung serta heran saat mendengar percakapan mereka. Tang Yuer menambahkan, "Bagaimana kalau begini? Kemampuan medis kakak Qin tak tertandingi, mungkin dia bisa membiarkan Nian tidur nyenyak, sekadar untuk beristirahat, bagaimana menurutmu?" Mata Qin Chuan langsung berbinar. Meskipun Tang Yuer tidak berpengalaman dalam urusan duniawi, saran-sarannya sangat bagus dan telah menyelesaikan beberapa masalah. Dia menatap Qin Nian dan berkata, Nian, tidurlah nyenyak, dan ketika kakak kembali, dia akan membangunkanmu, bagaimana menurutmu?" Qin Nian mengangguk, "Baik, kakak." Dengan persetujuan Qin Nian, Qin Chuan kemudian menggunakan keahlian medisnya untuk membuatnya tertidur lelap. "Aku pergi. Jika ada yang mencariku nanti, suruh mereka pergi ke keluarga Lu, salah satu dari 9 gerbang Yandu, untuk menemukanku." Qin Chuan melirik Tang Yuer dan yang lainnya, lalu memberi peringatan. Para wanita itu semua mengangguk, dan Tang Yuer tersenyum dan berkata, "Dengan aku di rumah, bersama saudari Qingwan dan Ruei, kalian bisa mengurus urusan kalian tanpa khawatir." Qin Chuan mengangguk lalu pergi bersama Qin Bancheng. Barulah setelah Qin Chuan pergi, senyum di wajah Tang Yuer menghilang, digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Ye Ruei tampak bingung dan bertanya kepada Ye Qingwan, "Saudari, apakah Tuan Qin akan pergi ke keluarga Lu?" Ye Qingwan mengangguk sedikit, ekspresinya serius saat dia berkata, "Perjalanan ini tidak akan mudah." Sementara itu, di kediaman keluarga Lu, salah satu dari 9 gerbang Yandu, tempat parkir di pintu masuk rumah besar itu dipenuhi dengan mobil-mobil mewah kelas atas yang berlogo macan tutul. Di dalam rumah megah bergaya klasik itu, suasana meriah menyelimuti setiap sudut seperti benang-benang halus. Para tamu dengan pakaian menawan berbincang dan tersenyum, kegembiraan tampak jelas di setiap wajah. Di seluruh area perkebunan terdapat para praktisi bela diri dengan pakaian kasual, mata tajam mereka memancarkan tekanan jalur bela diri yang samar. Karpet merah panjang terbentang dari pintu masuk rumah besar itu hingga ke aula perjamuan utama. Pada saat itu, di dalam sebuah rumah mewah terpisah di kediaman keluarga Lu, beberapa penata gaya terbaik Shen Zhou sedang mengelilingi seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah. Nona Lu sungguh cantik dan merupakan kebanggaan keluarga Lu. Tuan Muda Liu sungguh beruntung. Ya, Tuan Muda Liu masih sangat muda dan konon akan segera bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster secara resmi. Pernikahan Nona Lu dengan Tuan Muda Liu benar-benar merupakan perpaduan antara kecantikan dan kepahlawanan. Kudengar Tuan Muda Liu menyukai Nona Lu sejak mereka masih kecil, sungguh kekasih yang setia. Di dekat situ, beberapa pelayan wanita berbisik-bisik di antara mereka sendiri.
Namun wajah Lu Yanwu dipenuhi ketidaksabaran saat dia membentak para penata gaya di sekitarnya. Sudah lebih dari 1 jam, kalian belum selesai. Penata gaya utama menjawab dengan wajah getir, Nona Lu, biasanya dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk menyelesaikannya. Kami sudah bekerja secepat mungkin. Lu Yanwu mengerutkan kening, hampir meledak marah, tetapi kemudian teringat ada orang lain yang akan datang hari ini dan segera menekan amarahnya. Cepat, cepat. Lu Yanwu berkata dengan tidak sabar. Dia berpikir dalam hati, jika bukan karena ingin menunjukkan sisi tercantiknya kepada kakak Qin, dia tidak akan repot-repot membuang waktu untuk berdandan. Pada saat itu, aula perjamuan keluarga Lu sudah penuh sesak, dan yang terpenting, mereka yang hadir adalah para taipan berpengaruh dari 9 gerbang Yandu dan generasi muda kesayangan mereka. Seorang lelaki tua berambut putih berbicara kepada Lu Yaosheng dengan nada tidak senang, "Tetua Lu, saya tidak menyangka Anda akan begitu cepat menjadikan pemuda Liu itu suami cucu perempuan Anda. Saya sendiri ingin menikahkan cucu perempuan saya dengannya." Haha. Wajah Lu Yaosheng tersenyum lebar sambil tertawa dan berkata, "Tidak ada jalan lain. Siapa yang membuat anak Liu menyukai Yanwu kecilku?" Hahaha. Para taipan yang hadir pun tertawa terbahak-bahak. Liu Su, salah satu anak muda paling terkenal di generasinya di Yandu, yang sudah berada di alam tahap awal keterampilan penguatan, ditakdirkan untuk bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster tanpa keraguan sedikitpun. Di Shenzhou, siapapun yang bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster pasti akan menjadi tokoh penting di domain pertempuran di masa depan, terutama Liu Su, dengan dukungan keluarga Liu, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Saat itu juga, Liu Su, yang mengenakan setelan jas, dikelilingi oleh beberapa anak muda dari 9 gerbang Yandu, sedang membicarakan sesuatu, wajahnya penuh senyum. Saat para elit muda sedang menyanjung Liu Su, sebuah suara tiba-tiba terdengar di waktu yang tidak tepat, seorang pria tak tahu malu dan tak berharga juga ingin menikahi Yanwu. Bab 533 pertunangan dimulai. Orang macam apa itu? Sungguh kurang ajar, berani menghina Liu. Seorang pria muda yang mengenakan setelan mahal yang dibuat khusus menghentikan ucapannya ketika dia berbalik dan melihat pembicara. Liu Su juga menoleh ke arah pendatang baru itu, alisnya berkerut dalam saat dia menatap dingin orang itu dan berkata, "Murong Mingyue, kita tidak punya dendam, kan?" Orang itu tak lain adalah putri dari keluarga Murong, ratu bisnis yang sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan keluarga Murong, Murong Mingyue. Murong Mingyue berpakaian sangat indah hari ini, mengenakan gaun biru muda yang melambai lembut setiap langkahnya, berlian yang tertanam di garis lehernya berkilauan di bawah cahaya seperti bintang paling terang di langit malam. Sosoknya yang tinggi memperlihatkan lekuk tubuh yang elegan, dipertegas oleh gaun panjangnya, memberikan kesan seperti Dewi Luo modern. Dengan kedatangannya, kelompok anak muda itu menjadi tenang, terutama para pemuda, yang kini menatap Murong Mingyue dengan tatapan berapi-api. Bahkan para wanita muda dari 9 gerbang Yandu pun iri dan terobsesi pada Murong Mingyue, yang jauh lebih rendah kelasnya baik dari segi pakaian maupun kecantikan. Meskipun wajah Liu Su menunjukkan kemarahan, jauh di dalam pupil matanya berkobar amarah yang hebat, berpikir bahwa jika dia bisa memiliki wanita ini di bawahnya, itu akan benar-benar menjadi sebuah pencapaian. Murong Mingyue mengangkat alisnya dan mencibir, "Aku tidak menyimpan dendam padamu, aku hanya merasa kau tak tertahankan." "Apa, kau punya masalah dengan itu?" Dia tahu, Qin Chuan juga akan hadir hari ini, dan Liu Su tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia juga tahu mengapa Qin Chuan datang ke sini hari ini. Jika bukan karena mendukung Qin Chuan, dia pasti sama sekali tidak tertarik dengan perayaan ganda keluarga Lu untuk ulang tahun dan upacara pertunangan. Liu Su, masih muda dan sudah menjadi Grandmaster keterampilan energi, akan segera bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster. Murong Mingyue, apa alasanmu untuk tidak menyukainya? Seorang wanita muda dari keluarga terkemuka menatap Murong Mingyue dengan marah dan menantangnya. Murong Mingyue memandang rendah Qi Mei dengan jijik dan berkata dengan nada mengejek, "Siapa yang kusukai atau tidak kusukai bukanlah urusanmu, bukan? Tapi katakan padaku, Qi Mei, membela Liu Su begitu gigih, mungkinkah kau menyukainya?" Dia sengaja meninggikan suaranya, dan begitu dia mengatakan itu, wajah Qi Mei langsung pucat pasi. Memang, dia menyukai Liu Su, sebuah rahasia yang diketahui umum di kalangan anak muda kaya generasi kedua mereka. Hal itu tidak akan menjadi masalah dalam pertemuan pribadi mereka yang biasa, tetapi hari ini adalah hari di mana keluarga Lu dan Liu bersatu melalui pernikahan, dan kesalahpahaman apapun dapat menyebabkan masalah serius. "Kamu mengoceh apa?" Qi Mei, dengan gugup, berkata, Aku benar-benar tidak tahan denganmu." Murong Mingyue mendengus, "Ada banyak orang yang tidak tahan denganku, dan apa peranmu dalam semua ini? Sayangnya, pria yang kau sukai bertunangan dengan wanita lain hari ini. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatanmu lagi. Kamu. Qi Mei hampir menangis.
Sebagai seseorang yang sangat menghargai reputasinya, Kim Hei sangat dipermalukan oleh Murong Mingyue yang menyatakan perasaannya kepada Liu Su di depan begitu banyak orang. Lalu, bagaimana dia bisa menyembunyikan harga dirinya? Sebenarnya, kekhawatirannya tidak beralasan, aula perjamuan sudah dipenuhi banyak tamu, dan kata-kata yang diucapkan Murong Mingyue hanya didengar oleh kaum muda di lingkungan mereka. Adapun generasi yang lebih tua, mereka tidak tertarik pada hal-hal sepele seperti itu. Liu Su melirik Murong Mingyue dengan dingin, "Saya dengar, Nona Murong, Anda memiliki hubungan dekat dengan seorang pemuda tampan dari suatu tempat kecil. Sebaiknya Anda berhati-hati, Nona Murong, agar tidak tertipu dan kehilangan kekayaan serta kecantikan Anda, terutama karena Anda adalah calon pewaris keluarga Murong. Akan sangat buruk jika skandal itu sampai terjadi." Setelah mendengar kata-katanya, anak-anak muda di sekitarnya langsung bersemangat dan penuh antusiasme. Mereka memang sangat tertarik dengan gosip di kalangan mereka, terutama ketika gosip itu melibatkan seorang wanita terhormat seperti Murong Mingyue dan rumor percintaannya. Tatapan Murong Mingyue langsung berubah dingin, saat dia menatap Liu Su dengan saksama dan berkata, "Kuharap kau masih bisa tertawa nanti." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, dia adalah salah satu dari 3 pewaris utama yang bersaing untuk mendapatkan tahta dalam keluarga Murong. Lingkaran pergaulannya bukanlah generasi muda, melainkan para pewaris. Tidak hanya Murong Mingyue yang berasal dari keluarga Murong, tetapi juga paman ketiganya, Murong Jing, dan bibinya, Murong Qin. Di samping Murong Jing berdiri seorang pemuda, tak lain adalah putranya, Murong Qingfeng, yang saat ini sedang melihat-lihat sekeliling. Dan di samping Murong Qin, berdiri seorang pria parubaya bertubuh tegap, suaminya, Long Sanlin. Selain menjadi menantu keluarga Murong, Long Sanlin juga memegang gelar lain, yaitu keluarga Long, yang merupakan salah satu dari 9 gerbang Yandu. Melihat Murong Mingyue memperhatikannya, Murong Jing meliriknya dengan dingin lalu mengalihkan pandangannya. Murong Qin juga menatap Murong Mingyue dengan dingin, dan di sampingnya, mata Long Sanlin yang tajam seperti elang memancarkan sedikit niat membunuh. "Aku tidak menyangka paman dan bibi juga ada di sini. Mereka benar-benar bekerja keras untuk posisi kepala keluarga," kata Murong Mingyue sambil tertawa dingin, wajahnya penuh sarkasme saat ia memperhatikan Murong Jing dan Murong Qin berusaha menjilat orang lain. Dengan status yang dimiliki Murong Jing dan Murong Qin, tidak perlu bagi mereka untuk menjilat siapapun. Namun, dalam percakapan mereka jelas merendahkan diri seolah-olah telah melupakan identitas mereka. Murong Mingyue, di sisi lain, tidak mau repot-repot menjalin hubungan seperti itu. Dengan kecerdasan bisnisnya, dia tidak perlu berurusan dengan orang-orang tak penting yang tidak tahu apa-apa ini. Lagi pula, tujuan dia datang hari ini bukanlah untuk jamuan makan, dia sedang menunggu untuk membantu Qin Chuan. Karena itu, dia hanya mencari tempat yang tenang untuk duduk. "Kakek Lu, di kesempatan yang membahagiakan seperti ulang tahunmu yang ke-80 ini, hatimu pasti dipenuhi kebahagiaan karena mendapatkan menantu laki-laki, ya?" Hahaha. Pada saat itu, kepala keluarga lain dari 9 gerbang Yandu tiba, patriark keluarga Liu, Liu Zihong. Setelahnya, tokoh-tokoh penting lainnya dari 9 gerbang pun muncul. Kepala keluarga Ye, Ye Zong. Tuan dari keluarga Long, Long Qianqiu. Kepala keluarga Jiang, Jiang Lin. Tuan dari keluarga Mu, Mu Cheng Huang, dan lainnya yang telah tiba lebih dulu. Pada saat itu, semua pemimpin dari 8 gerbang Yandu lainnya hadir, kecuali kepala keluarga Murong, Murong Fu. Saat para kepala keluarga ini tiba, mereka juga membawa serta para prajurit terbaik klan mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hari ini, keluarga Lu telah mengumpulkan bukan hanya para tokoh terkemuka Yandu, tetapi juga puncak kehebatan bela diri. Tuan keluarga Lu, Lu Yaosheng, berdiri dengan secangkir teh di tangan, mengamati ruangan dengan matanya, lalu tertawa terbahak-bahak, berkata, "Terima kasih, teman dan keluarga terkasih, atas kehadiran Anda. Tanpa doa baik Anda, saya tidak akan sampai hari ini. Izinkan saya bersulang dengan teh, bukan anggur, untuk kesehatan Anda, untuk persahabatan kita, dan untuk kehidupan yang indah ini." Bagus. Semua orang bersorak sebagai respons. Selain merayakan ulang tahunku yang ke-80 hari ini, ada kabar gembira lain yang ingin kuumumkan. Dengan pipi merona dan senyum lebar, Lu Yaosheng berkata, "Aku telah memutuskan untuk menikahkan keponakan buyutku, Lu Yanwu, dengan Liu Su dari keluarga Liu. Sekarang, mari kita sambut keponakan buyut saya, Lu Yanwu." Bab 534-534. Saat suara Lu Yaosheng mereda, Lu Yanwu, mengenakan gaun putih sederhana dan elegan, berjalan keluar ditemani oleh 2 pelayan. "Nona Lu sangat cantik. Semua yang disebut bintang kecantikan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, mereka benar-benar jelek di sampingnya. Dengan kecantikan Nona Lu yang memukau, hanya seseorang seperti Liu Su dari keluarga terkemuka yang pantas untuknya."
Kecantikan berpadu dengan seorang pahlawan menyaksikan pasangan yang begitu sempurna adalah suatu kehormatan bagi saya. Pakaian Lu Yanwu membuat seluruh ruangan tercengang, para pewaris dari semua keluarga besar tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, wajah mereka dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian terhadap Liu Su. Wajah Liu Su dipenuhi kegembiraan, dia menatap lekat-lekat wanita memesona di tengah panggung, kebanggaan terpancar di wajahnya seolah-olah menyatakan bahwa wanita luar biasa seperti itu miliknya. Saat Lu Yanwu berjalan, ujung gaunnya bergoyang lembut, dan kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya yang dijahit ke kain tersebut berkilauan cemerlang di bawah cahaya. Saat memasuki ruang perjamuan, dia melihat sekeliling kerumunan mencari seseorang, antisipasi tampak jelas di wajahnya. Namun ketika dia tidak dapat menemukan orang yang ingin dia temui, wajahnya berubah sedih. Pada saat itu, Lu Yaosheng tiba-tiba berkata kepada Liu Su, "Liu, kenapa kau hanya berdiri di sini? Kenapa kau belum menggandeng tangan Yanwu?" "Baik, kakek Lu." Barulah kemudian Liu Su tersadar, sambil menyeringai mendekati Lu Yanwu. "Yanwu, kamu terlihat sangat menakjubkan hari ini." Saat mendekatinya, Liu Su mencoba meraih tangannya, tetapi wanita itu menghindar. Ekspresi Liu Su langsung menegang, karena perhatian semua orang tertuju pada mereka, dan respons Lu Yanwu terlihat jelas oleh semua orang. Apakah Nona Lu baru saja menolak lamaran Tuan Muda Liu? Bukankah mereka akan segera bertunangan? Mengapa Nona Lu bahkan tidak mengizinkannya memegang tangannya? Kudengar Tuan Muda Liu menyukai Nona Lu sejak mereka masih kecil. Mungkinkah setelah sekian tahun, dia bahkan belum pernah memegang tangannya? Itu terlalu menyedihkan, bukan? Tindakan Lu Yanwu langsung menimbulkan sensasi di kalangan elit generasi kedua, terutama di antara para pewaris muda yang, beberapa saat sebelumnya, memandang dengan iri dan sekarang tatapan mereka mengandung nada ejekan. Liu Su tentu saja mendengar semua bisikan itu dan wajahnya menjadi sangat muram. "Lu Yanwu, jangan pergi terlalu jauh." Liu Su mencondongkan tubuhnya mendekat ke Lu Yanwu, menjaga suaranya tetap sangat pelan. Secara naluriah, Lu Yanwu mencoba mundur, tetapi Liu Su meraih tangannya, dia berjuang untuk melepaskan diri tetapi tidak berhasil, dan Liu Su mencengkramnya lebih erat lagi. Ekspresi Lu Yanwu langsung berubah muram, tanpa terpengaruh oleh kenyataan bahwa ini adalah pesta pertunangan, dia berteriak keras di depan umum. Teriakannya mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah Liu Su berubah sangat jelek, hampir mengerut, namun dia tidak melepaskan tangan Yanwu. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya dan mencoba berkata setenang mungkin, "Yanwu, semua orang sedang melihat, jangan membuat keributan." Setelah mengatakan itu, dia mengamati kerumunan, melihat ekspresi mereka yang beragam, lalu tersenyum canggung. Yanwu hanya sedikit pemalu. "Siapa yang pemalu?" Namun begitu selesai berbicara, Lu Yanwu langsung membalas dengan marah, "Liu Su, kau menyakitiku, lepaskan aku sekarang juga." Kali ini, ekspresi Liu Su langsung membeku. Dia baru saja mengatakan bahwa Lu Yanwu bersikap seperti itu karena malu, tetapi detik berikutnya, Lu Yanwu dengan keras membantahnya di depan semua orang. Semua tamu menunjukkan ekspresi yang sangat jelas di wajah mereka, dan beberapa ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat raut muram di wajah Liu Su, mereka tidak berani berbicara. Seketika, keheningan mencekam menyelimuti tempat kejadian, saat mata semua orang serentak tertuju pada Liu Su, dipenuhi rasa simpati, ejekan, harapan, dan cemoohan. Di tengah suasana mencekam ini, sebuah suara penuh ejekan tiba-tiba terdengar, "Liu Su, apakah kau tidak mendengar Nona Lu memintamu untuk melepaskannya? Apakah kau berencana untuk melecehkannya di depan umum?" Mendengar kata-kata itu, semua orang menatapnya dengan heran. Mereka yang hadir adalah kepala keluarga dari 9 gerbang Yandu, ahli waris mereka, atau orang-orang paling cerdas dari generasi ketiga, sekalipun beberapa di antaranya hadir untuk menikmati pertunjukan, tidak seorang pun akan secara terbuka mengejek Liu Su dalam keadaan seperti itu. Orang yang baru saja berbicara adalah Murong Mingyue, senyumnya jelas mengandung ejekan, kata-katanya sama sekali tidak menghormati Liu Su. Ekspresi wajah Liu Su semakin muram, dan tekanan yang hampir tak terasa mulai terpancar dari dirinya. "Murong Mingyue, tutup mulutmu." Tiba-tiba, suara lain terdengar. Semua mata tertuju pada Murong Jing, wajahnya dipenuhi amarah, menatap Murong Mingyue. Liu Su melirik Murong Jing, dan ekspresinya sedikit melunak. Namun, sedetik kemudian, Murong Jing dengan marah berkata, "Murong Mingyue, siapa yang memberimu keberanian untuk mengejek Tuan Muda Liu?" Setelah berbicara, dia buru-buru berkata kepada Liu Su, "Tuan Muda Liu, jangan dengarkan omong kosongnya, semua orang telah melihat kasih sayang Anda kepada Nona Lu, bagaimana mungkin Anda mengganggunya?" Mulut Liu Su berkedut, dan ekspresinya membeku. "Jika kau ingin membantu, tidak bisakah kau berbicara seperti orang normal, mungkin sedikit lebih bijaksana? Mengapa kau mengatakan bahwa Murong Mingyue mengejeknya? Lalu mengapa membahas pelecehan lagi?"
Seandainya Murongjing tidak merendahkan badannya di hadapannya, dia mungkin akan curiga bahwa Murongjing melakukannya dengan sengaja. Dasar bodoh, pikir Liu Su dalam hati. Setelah mendengar perkataan Murongjing, Murong Mingyue tak kuasa menahan tawa. Paman benar, seharusnya aku tidak mengejek Tuan Muda Liu, dan Tuan Muda Liu tidak menggangguku. Murongjing berkata dengan wajah penuh kebanggaan, asalkan Anda tahu bahwa Tuan Muda Liu tidak mengganggu. Setelah itu, dia menatap Liu Su dan menambahkan, saya hanya ingin mengatakan, Tuan Muda Liu, seorang anggota tim pertempuran Grandmaster, bagaimana mungkin dia mengganggu siapapun? Bisakah kamu diam? Liu Su tak sanggup menahan diri lagi, ia menatap tajam ke arah Liu Su, hampir menggertakkan giginya saat berbicara. Murongjing terdiam sejenak. Apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah? Melihat wajahnya yang bingung, tatapan semua orang beralih, dan banyak yang hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Tepat saat itu, Lu Yanwu tiba-tiba berbicara lagi, Liu Su, kenapa kau masih memegang tanganku? Apa kau benar-benar berniat melecehkanku di depan semua orang? Murong Mingyue tak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Banyak anak muda juga tak kuasa menahan tawa, tetapi tidak seperti tawa Murong Mingyue yang lepas kendali. Begitu tertawa, mereka segera menahannya, wajah mereka memerah, jelas-jelas berusaha keras untuk mengendalikan diri. Wajah Liu Su memucat, memegang tangan Lu Yanwu tidak ada gunanya, tetapi melepaskannya juga tidak baik. Yanwu, jangan bersikap tidak sopan. Kakek Lu akhirnya angkat bicara, wajahnya penuh kemarahan, lalu melirik ke arah kerumunan, berkata sambil tersenyum, Yanwu agak malu karena tangannya digandeng oleh Liu Muda di depan semua orang, mohon maafkan dia, ha. Lu Yanwu sangat marah, matanya merah padam saat menatap Lu Yaosheng dan berteriak, siapa bilang aku malu? Kakek, hari ini adalah perayaan besarmu, dan aku tidak ingin membuatmu marah, tetapi jika kau bersikeras mempersulitku, maka jangan salahkan cucumu karena tidak menghormatimu. Setelah berbicara, dia menoleh ke Liu Su, wajahnya penuh kekecewaan, dulu, di hatiku, kau adalah saudaraku seumur hidup, tetapi sekarang, caramu memaksaku untuk berpegangan tangan, itu membuat hatiku merinding. Liu Su, dengarkan baik-baik, aku sudah punya pria yang kusukai, dan aku tidak akan pernah bisa menikahimu seumur hidupku. Mulai sekarang, kau bukan lagi kakak Liu di hatiku. Bab 535 Yanwu yang berani. Kata-kata belak-belakan Lu Yanwu benar-benar membuat ekspresi wajah Liu Su menjadi kaku. Liu Su sudah menduga bahwa Lu Yanwu mungkin akan menolaknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis tetangga sebelah, yang telah dia sayangi sejak kecil, akan begitu tidak menghormatinya, terutama di depan begitu banyak orang. Para hadirin terdiri dari para pejabat yang berwenang saat ini di 9 gerbang Yandu, para pejabat di masa depan, atau para pemuda yang luar biasa. Dia yakin bahwa setelah jamuan makan berakhir, berita tentang Lu Yanwu yang secara terbuka menolaknya akan menyebar ke kalangan sosial atas, dan dia akan menjadi bahan olok-olok banyak orang. Lu Yanwu. Wajah Liu Su berkerut marah saat dia menatap Lu Yanwu tanpa ampun dan berkata, sebagai bentuk ketaatan pada dekrit orang tua kita dan janji Mak Comblang, karena keluarga Lu telah memutuskan untuk menikahkanmu denganku, tidak masalah apakah kau menyukaiku atau tidak, kau ditakdirkan untuk menikah hanya denganku seumur hidup ini. Liu Su menolak dengan tegas. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan tatapan tidak setuju dari para tamu dan dengan paksa menarik tangan Lu Yanwu lalu melangkah maju. Lu Yanwu berteriak kesakitan, lepaskan aku. Liu Su, lepaskan aku sekarang. Namun, Liu Su, seolah-olah tidak mendengar jeritan kesakitan Lu Yanwu, terus menggenggam tangannya erat-erat dan mendekati Lu Yaosheng. Kakek Lu, maafkan kelancangan saya. Saya harus bertanya, apakah kakek setuju Lu Yanwu menikah dengan saya? Liu Su menatap Lu Yaosheng dengan saksama dan berkata, jika kau setuju, bahkan jika Lu Yanwu tidak setuju, mulai hari ini, dia adalah wanitaku. Jika kau tidak setuju, aku akan melepaskannya sekarang juga dan tidak akan pernah mengganggu Lu Yanwu lagi. Para tamu semuanya terkejut dengan tindakan Liu Su, tak seorang pun dari mereka menyangka Liu Su akan berbicara secara impulsif kepada Lu Yaosheng. Namun, mengingat adegan di mana Liu Su ditolak secara terbuka oleh Lu Yanwu, mereka bisa memahaminya. Liu Su sudah menjadi sosok yang menonjol di antara generasi muda 9 gerbang Yandu, sudah menjadi Grandmaster keterampilan penguatan energi di usia muda, dan akan segera menjadi anggota tim pertempuran Grandmaster, dengan masa depan yang tak terbatas. Seandainya bukan karena kasih sayang Liu Su kepada Lu Yanwu, dia pasti sudah menikahi wanita dari salah satu dari 9 gerbang lainnya sejak lama. Selama bertahun-tahun, bukan berarti anggota 9 gerbang lainnya tidak pernah melamar keluarga Liu, tetapi Liu Su menolak semuanya. Lu Yaosheng mengerutkan kening, sangat tidak senang dengan pemaksaan publik yang dilakukan Liu Su. Namun, memikirkan masa depan Liu Su, dan mengingat bahwa ayah Liu Su, Liu Hanwen, telah mencapai alam raja, dia harus menekan rasa tidak puasnya. Bagaimana mungkin kakek Lu mengingkari janji?
Lu Yaosheng berkata tanpa ekspresi, karena aku sudah mengumumkan secara terbuka bahwa aku akan menikahkan Yan Wu denganmu, maka setelah pesta pertunangan hari ini, Yan Wu akan menjadi istrimu, dan kau akan menjadi menantuku dari keluarga Liu. Wajah Lu Yan Wu langsung pucat pasi. Setelah situasi semakin memburuk hingga ke titik ini, dia tidak percaya bahwa paman buyutnya yang sangat dihormati masih berniat menikahkan dirinya dengan Liu Su. Paman buyut, aku sudah bilang, aku punya pria yang kucintai, dan aku tidak akan menikahi siapapun selain dia dalam hidup ini, bahkan tanpa dia, aku tidak akan pernah menikahi Liu Su. Lu Yan Wu, dengan air mata berlinang, menatap Lu Yaosheng dan berkata dengan lantang. Lu Yaosheng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lu Yan Wu dengan keras, meninggalkan bekas tangan yang jelas, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Lu Yaosheng meraung, dasar makhluk celaka, apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Air mata mengalir deras dari mata Lu Yan Wu, dia menggigit bibir merahnya dan menatap Lu Yaosheng dengan tegas, wajahnya dipenuhi kekecewaan yang tak terlukiskan. Dia berencana menyelesaikan masalah itu sendiri, namun dia tidak pernah menyangka akan mengalami nasib seperti ini. Lu Yan Wu menyeka air matanya dan dengan mata bengkak, menatap Lu Yaosheng dan bertanya, kakek, apakah kau benar-benar tidak mempedulikan perasaanku sama sekali? Wajahnya tanpa ekspresi sama sekali, bahkan ekspresinya tampak agak linglung, nada suaranya sangat tenang. Entah mengapa, melihat tingkah laku Lu Yan Wu, Lu Yaosheng tiba-tiba memiliki firasat buruk. Namun dia tahu bahwa hari ini, jika dia tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Liu, keluarga Lu mungkin akan sangat menyinggung perasaan keluarga Liu. Meskipun keluarga Lu dan keluarga Liu sama-sama merupakan bagian dari 9 gerbang Yandu, dia telah mengetahui bahwa Liu Hanwen telah menembus ke alam raja dan ada juga Liu Su yang menjanjikan, dapat dikatakan bahwa masa depan keluarga Liu akan sangat kuat. Sambil berpikir demikian, dia mencibir dan berkata, perasaanmu. Jika kau tidak cukup beruntung dilahirkan di keluarga Lu, apakah kau bisa memiliki kehidupan indahmu saat ini? Tahukah kau berapa banyak wanita muda cantik di Yandu yang ingin menikahi Liu Su tetapi tidak dapat mewujudkan keinginan mereka? Liu Su hanya mencintai kau, namun kau begitu tidak tahu berterima kasih. Dengan bertindak seperti ini, apakah kamu bersikap adil terhadap cinta Liu Su kepadamu? Apakah kamu bersikap adil terhadap pengasuhan keluarga Lu terhadapmu? Lu Yan Wu tiba-tiba tertawa, matanya kosong tanpa emosi, perlahan dipenuhi kebencian. Tatapannya perlahan berubah dingin, dan sambil menatap Lu Yaosheng, dia berkata, siapa yang ingin menikahi Liu Su adalah urusan mereka, Liu Su menyukaiku adalah urusannya sendiri, terlahir di keluarga Lu bukanlah sesuatu yang bisa kukendalikan. Tidakkah menurutmu argumenmu sangat menggelikan? Menurut logikamu, haruskah setiap orang yang lahir di keluarga Lu menjadi korban untuk kepentingan orang lain? Jika memang demikian, maka jika suatu hari nanti seseorang menginginkan kepalamu untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada keluarga Lu, apakah kau juga rela menghadapi kematianmu? Keheningan itu sungguh mengejutkan. Kata-kata Lu Yan Wu langsung mengejutkan semua orang, bahkan kepala keluarga dari 9 gerbang Yandu pun menatapnya dengan tak percaya. Gadis yang bermulut tajam. Lu Yaosheng gemetar karena marah, tekanan mengerikan terpancar dari dirinya dan menekan ke arah Lu Yan Wu. Liu Su, merasakan tekanan ini, tiba-tiba mencibir lalu melepaskan tangan Lu Yan Wu, melangkah mundur beberapa langkah. Lutut Lu Yan Wu langsung membentur tanah dengan keras, membuat penonton terkejut saat marmer di bawahnya hancur berkeping-keping. Darah segar yang mengalir dari lututnya menodai banyak sekali pecahan benda. Lututnya terasa sangat sakit, namun dia tetap diam, alisnya yang berkerut rapat dan keringat yang mengalir dari dahinya menunjukkan kepada semua orang betapa sakitnya yang dia rasakan. Meskipun begitu, dia dengan berani menatap mata Lu Yaosheng tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Lu Yan Wu, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Lu Yaosheng bertanya dengan marah, tanpa menunggu Lu Yan Wu menjawab, dia melanjutkan, selama kau mengakui kesalahanmu dan setuju untuk menikahi Liu Su, aku akan memaafkan kelancaranmu sebelumnya. Lu Yan Wu tertawa sinis, menatap Lu Yaosheng tanpa rasa takut dan berkata, denganmu sebagai kepala keluarga yang begitu bodoh, keluarga Lu cepat atau lambat akan merosot hingga diusir dari 9 gerbang Yandu. Semua orang tercengang, Lu Yan Wu benar-benar berani mengucapkan kata-kata pemberontakan seperti itu kepada Lu Yaosheng, apakah dia sudah gila? Kau sedang mencari kematian. Lu Yaosheng benar-benar kehilangan kesabarannya, dan dalam sekejap, dia berada di depan Lu Yan Wu, mengangkat tangannya untuk memukul kepalanya dengan keras. Meskipun dia tahu dia akan mati di detik berikutnya, mata Lu Yan Wu tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ejekan dan kebencian yang mendalam. Bab 536. Jadilah seorang pria. Semua tamu terkejut. Lu Yaosheng sebenarnya ingin membunuh Lu Yan Wu. Bahkan Liu Su pun terkejut. Dia hanya ingin menaklukkan Lu Yan Wu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Lu Yan Wu mati. Di tengah kerumunan,
wajah Murong Mingyue dipenuhi kengerian saat dia berteriak, hentikan dia cepat. Dia tahu bahwa Qin Chuan memiliki hubungan yang erat dengan Lu Yanwu. Jika Lu Yanwu dibunuh oleh Lu Yaosheng, Qin Chuan pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Lu. Karena dia hadir dan tidak membantu, dia pasti akan menimbulkan kemarahan Qin Chuan. Saat itu, dia tidak mempedulikan hal lain dan berteriak dengan lantang, jelas sebagai perintah kepada bawahannya. Memang, menuruti perintahnya, salah satu anggota kuat alam setengah langkah raja miliknya segera menyerbu ke arah Lu Yanwu. Tugasnya adalah menyelamatkan Lu Yanwu. Adapun menyerang Lu Yaosheng, dia belum memikirkannya. Di 9 gerbang Yandu, manakah dari 9 kepala keluarga yang lebih lemah daripada seorang petarung tingkat setengah raja biasa? Petarung kuat dari alam raja setengah langkah dari keluarga Murong terlambat untuk menyelamatkan Lu Yanwu, dan dalam keputusasaan, dia mengertakkan giginya dan menyerang Lu Yaosheng. Pada saat benturan dengan Lu Yaosheng, terdengar ledakan dahsyat. Lu Yaosheng baru saja mengayunkan telapak tangannya ke arah Lu Yanwu, yang mendarat di tiang beton bertulang baja di dekatnya. Dengan suara dentuman keras, tiang itu langsung miring, dan betonnya hancur berhamburan ke tanah, memperlihatkan tulangan baja di dalamnya. Semua orang menarik napas dingin. Jika telapak tangan itu mendarat di kepala Lu Yanwu, betapa mengerikannya pemandangan itu. Yanwu, apakah kamu baik-baik saja? Murong Mingyue bergegas ke sisi Lu Yanwu dan membantunya berdiri, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Air mata di mata Lu Yanwu tak bisa lagi ditahan, dan mengalir tak terkendali. Bahkan saat Lu Yaosheng mengayunkan telapak tangannya ke arahnya, sebelum menyentuh tubuhnya, dia tidak percaya bahwa Lu Yaosheng benar-benar akan membunuhnya. Barulah setelah orang kuat keluarga Murong mendorong Lu Yaosheng hingga telapak tangannya membentur tiang beton bertulang di dekatnya, dia menyadari bahwa Lu Yaosheng benar-benar berniat membunuhnya. Apakah ini kakek buyut yang dia kagumi sejak kecil? Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kakek buyutnya yang tercinta akan benar-benar mencoba membunuhnya. Yanwu, jangan menakutiku. Katakan sesuatu, Ozalusta. Melihat Lu Yanwu hanya menangis tanpa berbicara, Murong Mingyue menjadi cemas. Beraninya kau. Pada saat itu, raungan marah menggema di seluruh aula perjamuan. Wajah Lu Yaosheng tampak garang saat dia menatap tajam pria kuat dari keluarga Murong yang baru saja mendorongnya, sambil berteriak, kau sungguh kurang ajar, berani mengangkat tangan kepadaku di rumah keluarga Luku sendiri. Seseorang, bunuh bajingan sombong ini untukku. Atas perintahnya, selusin seniman bela diri yang kuat mengepung orang kuat dari keluarga Murong, termasuk 2 orang kuat di alam setengah langkah raja. Raut wajah Murong Mingyue berubah drastis saat dia buru-buru berkata, kepala keluarga Lu, sebagai kepala keluarga, membunuh keponakan sendiri itu terlalu kejam, bukan? Aku mungkin mengerti jika kau diliputi amarah dan berniat menyerang Yanwu, tetapi orangku dari keluarga Murong baru saja menghentikanmu, mencegah skandal buruk kepala keluarga Lu membunuh keturunannya. Tidak tahu berterima kasih itu satu hal, tetapi berbalik melawan keluarga Murongku. Dia tahu bahwa kata-katanya tidak akan banyak berpengaruh dan bahkan mungkin akan menjerumuskan dirinya sendiri. Namun, dia sudah bersaing memperebutkan kekuasaan di dalam keluarga Murong. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri, siapa lagi di keluarga Murong yang mau membantunya? Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-katanya, para pria kuat dari keluarga Murong yang dikelilingi itu tampak lega. Siapa yang memberitahumu bahwa aku sempat bingung karena amarah sebelum melampiaskan amarahku hingga membunuh? Lu Yaosheng menatap Murong Mingyue dengan tajam, menggertakkan giginya sambil berkata, keluarga Lu dan Liu telah bersama-sama mengumumkan bahwa hari ini kita akan mengadakan upacara pertunangan untuk Liu Su dan Lu Yanwu. Lu Yanwu mengabaikan kehormatan keluarga dan berbicara tanpa izin, ini adalah pelanggaran berat. Aku, Lu Yaosheng, rela memutuskan ikatan keluarga demi keadilan. Siapa yang berani menolak? Dan kau, orang luar, berani ikut campur dalam urusan keluarga Luku. Murong Mingyue terdiam sejenak, tak menyangka Lu Yaosheng begitu tidak tahu malu. Hanya karena menolak perjodohan keluarga, ia sampai melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Murong Mingyue, tutup mulutmu. Murong Jing tiba-tiba meledak lagi, wajahnya penuh amarah, dan setelah membentak Murong Mingyue, dia buru-buru berkata kepada Lu Yaosheng, Paman Lu, tenangkan amarahmu. Bagaimana mungkin keluarga Murong ikut campur dalam urusan keluarga Lu? Sambil berbicara, dia menoleh ke Murong Mingyue dan berteriak, apakah kau tidak akan meminta maaf kepada kepala keluarga Lu? Dia terus memberikan tatapan penuh arti kepada Murong Mingyue, memberi isyarat agar dia tidak mencari masalah, tetapi Murong Mingyue menatap Lu Yaosheng seolah-olah dia tidak melihat isyarat itu sama sekali dan berkata, setahu saya, Yanwu hanyalah keponakan buyutmu. Bahkan jika seseorang memutuskan siapa yang harus dinikahinya, itu seharusnya urusan kakek Yanwu, bukan urusanmu. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan untuknya?
Apa kau pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Lu Yaosheng menatap Murong Mingyue dengan tatapan membunuh sambil menantangnya. Aura mengerikan yang dipenuhi niat mematikan telah menyelimuti Murong Mingyue. Pada saat itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang naik dari telapak kakinya dan langsung menuju ke pelindung roh langit. Dia tidak ragu bahwa Lu Yaosheng benar-benar berani membunuhnya, terutama sekarang keluarga Murong sedang tanpa pemimpin. Lagi pula, selain Qin Chuan, Murong Mingyue, dan beberapa orang kepercayaan Murong Fu, tidak ada orang lain yang tahu tentang kematian palsu Murong Fu. Selain itu, di kalangan sosial Yandu, telah beredar banyak desas-desus, beberapa mengklaim bahwa keluarga Murong akan segera diusir dari 9 gerbang Yandu. Murong Jing tiba-tiba panik, dan entah dari mana ia menemukan keberanian untuk bergegas ke depan Murong Mingyue, mengulurkan tangan untuk menekan kepalanya sambil meraung, minta maaf kepada kepala keluarga lu sekarang. Minta maaf dengan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Murong Mingyue menepis tangan Murong Jing dan berkata dengan kesal, jika dia ingin bertindak, silakan saja. Kalau tidak, dia benar-benar berpikir keluarga Murong kita telah jatuh. Murong Jing berseru dengan marah, dia benar-benar akan membunuhmu, apa kau tidak mengerti? Murong Mingyue merasakan sedikit emosi di hatinya. Paman ketiganya mungkin agak bodoh, tetapi hatinya berada di tempat yang tepat, dia benar-benar mengkhawatirkannya. Murong Mingyue mencibir dingin, tanpa rasa takut menatap Lu Yaosheng dan menyatakan, sejak zaman dahulu, siapa yang belum pernah menghadapi kematian? Bahkan jika aku mati, apa masalahnya? Jika dia berani membunuhku, keluarga Murong berani berperang dengan keluarga lu. Aku ingin melihat apakah keluarga lu benar-benar berani berperang habis-habisan dengan keluarga Murong. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia sangat gugup. Dia bertaruh bahwa Lu Yaosheng tidak akan berani membunuhnya. Keluarga Murong hanya sementara tanpa kepala keluarga, bukan benar-benar jatuh. Jika dia sampai mati di tangan keluarga lu, bagaimana keluarga Murong bisa menanggung penghinaan seperti itu? Benar saja, niat membunuh yang terpancar dari Lu Yaosheng semakin melemah, dan akhirnya, dia hanya berkata dengan marah, keluarga lu tidak menerima keluarga Murong, dan sekarang, keluarga Murong harus keluar dari rumah keluarga lu. Yan Wu, ayo pergi. Murong Mingyue meraih Lu Yan Wu dan hendak pergi. Suara Lu Yaosheng tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, hari ini, siapapun bisa meninggalkan keluarga lu, tetapi Lu Yan Wu tidak bisa. Wajah Murong Mingyue memucat. Jika orang-orang dari keluarga Murong pergi, siapa yang kemudian bisa membantu Lu Yan Wu? Namun Lu Yaosheng telah mengeluarkan perintah pengusiran kepada keluarga Murong, jadi mereka tidak punya alasan untuk tetap tinggal di rumah keluarga Lu. Lu Yan Wu, dengan mata berkaca-kaca, menatap Murong Mingyue dan tersenyum tipis, berkata, kakak Mingyue, jangan khawatirkan aku. Pergilah. Wajah Murong Mingyue penuh dengan pergumulan. Apakah dia sudah berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak mampu melindungi Lu Yan Wu? Apa yang akan terjadi pada Lu Yan Wu jika dia benar-benar pergi? Dan jika Qin Chuan mengetahuinya, akankah dia menyalahkannya? Murong Mingyue tiba-tiba mengambil keputusan, menggenggam tangan Lu Yan Wu dengan erat, dan berkata, Yan Wu, hari ini, kakak Mingyue akan berada di sisimu. Jika kita pergi bersama. Setelah berbicara, dia menoleh ke Murong Jing dan berkata, Paman, kalian pergi duluan. Murong Jing berseru, apa yang kau coba lakukan? Murong Mingyue tiba-tiba tersenyum tipis, lalu dengan agak licik berkata, Paman, jangan lupa, kita adalah pesaing. Jika sesuatu terjadi padaku, Paman seharusnya senang. Jangan khawatirkan aku, cepatlah meninggalkan keluarga lu. Sampah. Murong Jing dengan marah menjawab, di rumah, kita boleh bertarung sampai kepala kita pecah demi posisi pewaris, tetapi di luar, kau tetap keponakanku, dan tidak ada yang boleh menindasmu. Murong Mingyue terkejut. Dia tidak menyangka Murong Jing akan mengatakan hal seperti itu, dan hatinya langsung terasa hangat. Murong Jing tiba-tiba melangkah maju, tidak lagi malu-malu, tetapi dengan wajah acuh tak acuh, dia menatap Lu Yaosheng dan menyatakan, kepala keluarga Lu, jika Anda ingin menyatakan perang terhadap keluarga Murong, silakan saja. Tapi sekarang, keponakan saya akan mengajak temannya bersamanya, dan dia harus. Tidak seorang pun boleh menghalanginya. Setelah itu, dia menoleh ke Murong Mingyue dan berkata, Mingyue, bawa temanmu dan pergilah. Bab 537 Instruksi apa? Mata Murong Mingyue dipenuhi emosi saat ia merasakan, untuk pertama kalinya, bahwa paman ketiganya adalah seorang pria yang bertanggung jawab, terutama dengan kata-katanya, di luar, kau adalah keponakanku, dan tidak seorang pun boleh menindasmu. Murong Jing, bersama beberapa prajurit kuat dari keluarga Murong, segera melindungi Murong Mingyue dan Lu Yan Wu di belakang mereka, sambil menatap Lu Yaosheng dengan dingin. Wajah Lu Yaosheng menjadi sangat gelap, di matanya, Murong Jing hanyalah seorang junior. Namun sekarang,
dia berani melawan keluarga Lu di rumah mereka, bahkan menyatakan kesiapan untuk berperang. Banyak tamu yang tampak terkejut, seolah tidak menyangka Murong Jing memiliki sisi pemberani seperti itu. Kau pikir kau apa, menyatakan dimulainya perang? Apalagi kau, bahkan jika kakekmu Murong Fu masih hidup, dia tidak akan berani berperang melawan keluarga Luku. Lu Yaosheng tiba-tiba berkata dengan marah, berani-beraninya kalian membuat keributan di kediaman keluarga Lu hanya dengan beberapa orang saja. Begitu kata-katanya terucap, lebih dari selusin seniman bela diri dari keluarga Lu dengan aura menakutkan mengepung semua anggota keluarga Murong, pertempuran besar tampaknya akan segera terjadi. Ekspresi Murong Jing langsung berubah tidak menyenangkan, bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Lu. Para ahli bela diri dari keluarga Murong relatif sedikit jumlahnya, dan jika pertempuran terjadi, itu hanya akan berakhir dengan kekalahan bagi keluarga Murong. Aku akan memberi orang-orang dari keluarga Murong satu kesempatan terakhir, 30 detik untuk keluar dari kediaman keluarga Lu, jika tidak seorang pun akan selamat. Aura pembunuh terpancar dari tubuh Lu Yaosheng saat kekuatan alam raja setengah langkah menyelimuti seluruh tempat kejadian. Di 9 gerbang Yandu, hampir semua petarung tingkat raja yang kuat secara teratur mengasingkan diri untuk bermeditasi, mencari terobosan kecil itu, dan petarung tingkat raja setengah langkah adalah prajurit teratas. Tak seorang pun dari 9 gerbang lainnya turun tangan untuk menengahi, sebaliknya, mereka semua hanya menonton dengan penuh harap. Meskipun telah terjadi persaingan diam-diam di antara 9 gerbang Yandu, tidak ada perang antar klan selama beberapa dekade, dan setiap inisiasi perang antar klan pasti akan mengakibatkan salah satu pihak diusir. Dengan berkurangnya satu gerbang, gerbang lainnya akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Sungguh menggelikan. Saat Murong Jing kebingungan, teriakan marah terdengar. Seorang wanita parubaya dengan wajah penuh amarah menatap Murong Jing dan berkata, Murong Jing, kau bukan kepala keluarga Murong maupun pewarisnya, hak apa yang kau miliki untuk menyatakan perang terhadap keluarga Lu atas nama keluarga Murong? Seorang pria parubaya di samping wanita itu mencibir, orang bodoh yang tidak berpendidikan, tanpa bakat maupun kekuatan, berani mewakili keluarga Murong. Raut wajah Murong Jing berubah drastis, mengabaikan pria parubaya itu dan malah berbicara kepada wanita parubaya itu, kakak, apa maksudmu? Di generasi keluarga Murong kita, hanya aku yang berhak menjadi kepala keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak berhak mewakili keluarga Murong? Satu-satunya orang yang pantas dipanggil, kakak perempuan, oleh Murong Jing adalah Murong Qin. Dan identitas pria parubaya yang mengejek Murong Jing pun terungkap, yaitu suami Murong Qin dan menantu yang bergabung dengan keluarga Murong. Murong Qin memandang Murong Jing dengan meremehkan dan berkata dengan dingin, memang, kau tidak layak untuk menjadi kepala keluarga. Lalu dia menoleh ke Lu Yaosheng dan berkata, kepala keluarga Lu, saudara ketiga saya tidak berhak mewakili keluarga Murong, oleh karena itu dia tidak berhak menyatakan perang terhadap keluarga Lu. Mohon redam amarah Anda pada kesempatan yang membahagiakan ini agar tidak membahayakan kesehatan Anda akibat kemarahan. Lu Yaosheng mendengus dingin, lalu berbicara kepada Murong Qin, jika dia tidak dapat mewakili keluarga Murong, maka biarkan seseorang yang dapat mewakili mereka maju untuk berbicara. Bibir Murong Qin sedikit melengkung ke atas saat dia berkata, meskipun saya seorang wanita, saya adalah putri sulung sah dari generasi keluarga Murong ini. Tentu saja, saya dapat mewakili keluarga Murong. Apapun yang ingin Anda katakan, kepala keluarga Lu, Anda dapat mengatakannya langsung kepada saya. Murong Qin. Murong Jing menjadi marah, sejak kapan seorang wanita memiliki wewenang di keluarga Murong? Murong Qin mencibir, meskipun aku seorang wanita, aku belum menikah dengan orang luar, tetapi telah menerima seorang menantu laki-laki ke dalam keluarga kita. Oleh karena itu, aku juga berhak untuk memperebutkan posisi kepala keluarga dan tentu saja berhak untuk mewakili keluarga Murong. Long Sanlin melangkah maju berdiri di samping Murong Qin dan menatap Murong Jing dengan dingin, berkata, Murong Jing, berhentilah mempermalukan dirimu di depan umum. Jika ada yang perlu dikatakan, kita akan membantah keluarga. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang, diam saja dan biarkan kakakmu yang menanganinya. Murong Jing gemetar karena marah tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia bertindak impulsif karena keinginannya untuk membantu Murong Mingyue, dan mengenai deklarasi perang terhadap keluarga Lu, dia tidak mengatakan itu. Yang dia katakan adalah, jika keluarga Lu ingin menyatakan perang, silakan saja, tetapi sekarang tampaknya dialah yang memulai deklarasi perang keluarga Murong terhadap keluarga Lu. Sekarang, dengan sikap keras Lu Yaosheng yang bersikeras mempertahankan Lu Yanwu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Melihat bahwa ia terdiam, Murong Qin menoleh ke Lu Yaosheng dan berkata, kepala keluarga Lu, tidak ada lagi yang mengganggu sekarang. Anda bisa melanjutkan. Lu Yaosheng, dengan ekspresi muram, berkata, seseorang harus membayar harga atas kesalahannya. Keluarga Murong telah mempermalukan saya di depan semua tamu dan bahkan ingin mengambil seseorang dari keluarga Lu saya.
Menurutmu apa yang harus dilakukan? Murongkin menjawab tanpa ragu, apa susahnya? Karena dia berasal dari keluarga Lu dan kau tidak setuju, orang luar tentu saja tidak punya alasan atau hak untuk membawanya pergi. Lu Yaosheng jelas sangat puas dengan jawaban Murongkin. Raut wajah Murong Mingyue berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Murongkin akan menyatakan pendiriannya begitu belak-belakan, sama sekali mengabaikan keponakannya sebagai bagian dari keluarga. Para tamu semuanya menunjukkan ekspresi yang beragam, tidak menyangka akan menyaksikan perselisihan internal dalam keluarga Murong di kediaman Lu. Memang, itu adalah drama yang luar biasa, sangat seru. Saudari Mingyue, menyerahlah. Sebelum dia selesai bicara, Yan Wu berkata, kau sudah melakukan apa yang bisa kau lakukan. Bersikeras membawaku pergi hanya akan memicu perang antara dua keluarga besar kita. Murong Mingyue terdiam, menyadari bahwa Yan Wu benar. Jika perang antar klan dimulai, maka pastilah perang antara keluarga Murong dan keluarga Lu akan mengakibatkan salah satu klan mengalami kemunduran hingga diusir dari 9 gerbang Yandu. Murongkin berkata sambil tersenyum, kepala keluarga Lu, saya berjanji kepada Anda, tidak seorang pun dari keluarga Murong akan membawa pergi anggota keluarga Lu manapun. Apakah ada hal lain? Lu Yaosheng melirik Murongkin, lalu tatapan dinginnya tiba-tiba tertuju pada Murong Jing sambil berkata dengan dingin, adikmu ini baru saja mengancam akan menyatakan perang terhadap keluarga Lu. Karena keluarga Murong tidak ingin menyatakan perang, bukankah orang yang membuat ancaman itu seharusnya memberikan penjelasan kepada keluarga Lu? Melihat Lu Yaosheng menatapnya, Murong Jing membalas dengan marah, kapan aku mengatakan ingin menyatakan perang terhadap keluarga Lu? Lu Yaosheng menjawab dengan dingin, semua orang di sini mendengarnya. Apakah kau mengatakan aku bicara omong kosong? Benar, kaulah, Murong Jing, yang mengatakan kau ingin menyatakan perang terhadap keluarga Lu. Memang, aku juga mendengarnya. Murong Jing mengatakan dia ingin menyatakan perang terhadap keluarga Lu, dan sekarang dia menyangkalnya. Murong Jing, kata-kata seorang pria adalah ikatan yang harus dipegangnya. Karena kau sudah mengklaimnya, kau harus mengakuinya. Jika kau bahkan tidak bisa mengakui kata-katamu sendiri, lebih baik kau kebiri saja dirimu sendiri. Dalam sekejap, para tamu satu persatu mulai berbicara, tetapi mereka semua terang-terangan berbohong. Murong Jing meraung marah, kau bukan hanya buta tapi juga tuli. Setelah membentak orang-orang itu, dia mengarahkan tatapan marahnya ke Lu Yaosheng dan menuntut, penjelasan seperti apa yang kau inginkan. Bab 538. Lumpuhkan dia untukku. Tatapan Murong Jing tertuju pada Lu Yaosheng dengan tatapan mematikan. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan kepada Lu Yaosheng hari ini, dia khawatir dia mungkin tidak bisa pergi dengan mudah. Tatapan Lu Yaosheng tiba-tiba menjadi dingin, dan aura alam raja setengah langkah langsung meledak, menekan ke arah Murong Jing, sambil berteriak, berlutut, minta maaf. Begitu kata-katanya terucap, lutut Murong Jing membentur tanah dengan suara benturan keras, membuat semua orang yang hadir terkejut. Biasanya, meskipun terjadi konflik di antara 9 gerbang Yandu, mereka tidak akan mempermalukan tokoh penting dari salah satu dari 9 gerbang tersebut di depan begitu banyak orang. Meskipun Murong Jing bukanlah pewaris keluarga Murong, dia tetaplah seorang kandidat, tetapi sekarang, Lu Yaosheng telah memaksanya untuk berlutut. Murong Jing meraung marah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berdiri, tetapi kekuatan yang menekan dari Lu Yaosheng terlalu kuat, dan dia tidak mampu bangkit. Ia tidak hanya tidak mampu berdiri, tetapi lututnya juga hancur, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Murongkin hanya melirik sekilas, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Ketika dia menatap Murong Jing, bahkan ada secercah rasa senang atas kemalangan orang lain di kedalaman matanya. Paman ketiga. Raut wajah Murong Mingyue berubah drastis, dan dia berteriak sambil bergegas maju, mencoba membantu Murong Jing berdiri. Namun bagaimana Murong Jing bisa dengan mudah bangkit ketika dia menanggung beban aura yang menindas dari seorang petarung tingkat setengah raja yang kuat, terutama ketika itu membuatnya lengah dan memaksanya berlutut, lututnya hancur. Kakek buyut, saya salah, saya tahu kesalahan saya, tolong jangan memaksa mereka lebih jauh, biarkan mereka pergi, oke. Setelah terdiam sesaat, Yan Wu akhirnya tersadar dan berlutut dengan bunyi, plop, wajahnya penuh permohonan. Meskipun ia memiliki temperamen seorang nyonya muda, ia selalu berhati baik, terutama karena Murong Jing menjadi sasaran Lu Yaosheng karena mencoba membantunya. Dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah dan tidak punya pilihan selain pasrah pada takdir dan berlutut memohon pertolongan. Namun, Lu Yaosheng hanya tertawa dingin dan berkata, ini adalah tuan ketiga keluarga Murong yang menyadari kesalahannya sendiri dan secara sukarela berlutut untuk meminta maaf. Apa hubungannya dengan saya? Lu Yaosheng. Murong Jing hampir menggeram hingga hancur, matanya yang merah menatap tajam Lu Yaosheng sambil berkata, jika kau berani, bunuh saja aku.
Apa kau tidak malu menggunakan statusmu sebagai penguasa alam setengah langkah raja untuk menindasku? Mata Lu Yaosheng sedikit menyipit saat dia menatap Murong Jing dan berkata, siapa yang melihatku menyentuhmu? Sampah menjijikkan sepertimu pantas mendapatkan usahaku. Kukira kau berlutut dengan sukarela untuk meminta maaf, tapi sepertinya aku salah. Karena itu, semua anggota keluarga Murong yang hadir hari ini sebaiknya lumpuh saja. Mendengar kata-kata itu, seluruh ruangan terkejut. Apakah Lu Yaosheng menggunakan kesempatan ini untuk membasmi kekuatan tempur terkuat dari keluarga Murong? Semua yang diundang hari ini mewakili keluarga mereka masing-masing. Baik itu Murong Jing, Murong Qin, atau Murong Mingyue, mereka semua memiliki prajurit terbaik keluarga Murong untuk perlindungan pribadi. Mereka bersaing memperebutkan posisi pewaris, bahkan untuk kepala keluarga Murong yang baru, dan mereka yang dapat melindungi mereka dengan erat tentu saja adalah yang terkuat di antara keluarga Murong. Kepala keluarga Lu, bukankah ini agak berlebihan? Murong Qin tiba-tiba angkat bicara, mengerutkan kening dan menatap Lu Yaosheng, adikku salah bicara dan sudah berlutut untuk meminta maaf. Bukankah itu sudah cukup? Lu Yaosheng mendengus dingin, menatap Murong Qin, jika saudaramu tahu cara memperbaiki kesalahannya, ceritanya akan berbeda, tetapi jelas dia tidak menyadari kesalahannya. Karena itu, aku harus membuatnya lumpuh total. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba tersenyum licik, saya yakin keluarga Murong tidak akan membiarkan orang cacat menjadi pewaris, bukan begitu Nona Murong? Murong Qin terkejut sesaat tetapi dengan cepat menebak maksud Lu Yaosheng. Ia terdiam, ekspresinya rumit saat melirik Murong Jing. Di antara generasinya, Murong Jing adalah orang yang paling mungkin mengancam posisinya sebagai pewaris. Jika Murong Jing benar-benar menjadi lumpuh, keluarga Murong benar-benar tidak akan mengizinkannya menjadi pewaris. Baik itu keluarga Murong atau keluarga terhormat lainnya, tak seorang pun akan membiarkan orang cacat memimpin. Kejadiannya mirip dengan keluarga Ye sebelumnya. Ye Tianan, yang sebelumnya dianggap sebagai penerus yang paling mungkin, kehilangan semua peluangnya untuk menjadi penerus segera setelah lumpuh. Nona Murong, adik laki-laki Anda telah berbuat salah dan harus menanggung akibatnya. Hari ini, tanpa izin saya, dia tidak boleh pergi. Adapun Anda tidak menyinggung perasaan saya. Jika Anda ingin pergi, silakan saja. Tentu saja, jika Anda ingin tinggal untuk pesta pertunangan dan perayaan ulang tahun saya akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Sebelum Murong Qin sempat menjawab, Lu Yaosheng tiba-tiba berbicara lagi. Murong Qin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu Lu Yaosheng sedang berusaha mengambil hati dirinya. Jika dia benar-benar ingin pergi, itu akan dianggap tidak sopan terhadap Lu Yaosheng. Namun jika dia tetap tinggal, meskipun dia akan kehilangan pesaing kuat seperti Murong Jing setelah dia lumpuh, reputasinya akan tercoreng. Mulai saat itu, ketika orang-orang di Yandu menyebut namanya, mereka akan mengatakan bahwa dia menyaksikan saudara laki-lakinya sendiri menjadi lumpuh tanpa gentar, semua demi posisi pewaris. Sungguh rencana yang jahat. Murong Qin berpikir dalam hati dengan marah, menyadari bahwa apapun yang dia lakukan setelah ucapan Lu Yaosheng, dia akan mengalami kerugian. Namun, di antara reputasinya dan posisi sebagai pewaris keluarga Murong, dia akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Sebelum ia sempat berbicara, suaminya, Long Sanlin, berkata, istriku, apa yang perlu diragukan? Karena kepala keluarga Lu telah mengundang kita dengan begitu ramah, bagaimana mungkin kita berpikir untuk pergi? Murong Qin segera mengerti. Long Sanlin berencana untuk menimpakan aib itu padanya. Menyadari hal ini, dia memasang ekspresi khawatir dan berkata, tapi, adikku. Long Sanlin mendengus dingin, kurasa kepala keluarga Lu benar. Perbuatan salah pasti ada harganya, dan lagi pula, saudara kita sendiri yang berlutut dan meminta maaf kepada kepala keluarga Lu atas kemauannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Murong Qin tidak menjawab, melainkan menatap Lu Yaosheng dan bertanya, kepala keluarga Lu, bisakah Anda mengampuni adik laki-laki saya demi saya? Lu Yaosheng tertawa dingin, apakah Nona Murong berpikir saya kurang jelas? Berhenti bicara, istriku. Long Sanlin buru-buru menyela Murong Mingyue, lalu membungkuk kepada Lu Yaosheng, kepala keluarga Lu, kami datang ke sini atas undangan dan belum menghadiri pesta ulang tahun dan pertunangan. Bagaimana mungkin kami pergi? Bukankah itu tidak sopan kepada Anda? Lu Yaosheng tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kalau begitu, silakan duduk. Long Sanlin menarik Murong Qin kembali ke tempat duduk mereka. Murong Mingyue menyaksikan penampilan Murong Qin dan Long Sanlin dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Seseorang, lumpuhkan tuan ketiga keluarga Murong untukku. Lu Yaosheng memberi perintah dengan lambaian tangan yang gagah. Bab 539 tak mampu melawan balik. Puluhan pendekar bela diri keluarga Lu melangkah maju serempak,
hanya dua orang kuat keluarga Murong yang berjaga di samping Murong Jing dan Murong Mingyue, siap bertarung kapan saja. Kakek buyut, aku mohon, jangan sakiti mereka. Bukankah kau yang ingin aku menikahi Liu Su? Aku setuju, aku akan menikah. Lu Yanwu telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meneriakkan kata-kata ini. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak bersalah terkena dampaknya karena dirinya. Lu Yaosheng berbicara dingin, apakah kau benar-benar berpikir kau tidak perlu menikahi Liu Su jika menolak? Hari ini, Murong Jing harus membayar harganya. Aku ingin melihat siapa yang berani. Murong Mingyue berdiri tepat di depan Murong Jing dan menatap tajam Lu Yaosheng, kepala keluarga Lu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika paman ketigaku sampai lumpuh kakinya, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Murong mampu menanggungnya? Lu Yaosheng mendengus dingin, kau juga berlutut. Tekanan mengerikan menyelimuti Murong Mingyue, dan tubuhnya langsung berlutut. Sama seperti Murong Jing, lutut Murong Mingyue membentur tanah dengan keras. Lebih tepatnya, lututnya menghantam tanah, dan lantai langsung hancur berkeping-keping, darah membasahi Stonebreaker. Murong Mingyue mengeluarkan ratapan yang memilukan, tangisannya yang menyayat hati menggema di seluruh aula perjamuan. Semua tamu terkejut. Apakah Lu Yaosheng sudah kehilangan akal sehatnya? Dia baru saja memaksa Murong Jing berlutut dengan tekanannya, dan sekarang dia memaksa Murong Mingyue berlutut. Melihat darah mengalir dari kedua lutut mereka, orang bisa tahu bahwa tempurung lutut mereka patah. Raut wajah seorang anggota keluarga Murong yang kuat di alam raja setengah langkah berubah drastis. Melihat Murong Mingyue kesakitan, dia tiba-tiba menjadi marah dan meraung pada Lu Yaosheng. Lu Yaosheng, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Murong tidak bisa menghadapimu? Apakah kau tidak takut para tetua keluarga Murong akan ikut campur ketika kau menargetkan generasi muda mereka seperti ini? Sosok kuat dari alam raja setengah langkah yang berbicara itu bernama Ling Yun, seorang tetua terhormat dari keluarga Murong dan pendukung Murong Mingyue. Pada saat ini, aura mengesankan dari seorang petarung tingkat setengah raja terpancar darinya, langsung menuju ke arah Lu Yaosheng dengan tekanan yang menakutkan. Ham! Lu Yaosheng mengeluarkan suara merdukan, dengusan dingin, dan tiba-tiba tekanan dari 4 petarung tingkat raja setengah langkah berkumpul menuju Ling Yun, para petarung terkuat dari keluarga Lu. Ekspresi Ling Yun tiba-tiba berubah, dan dia teringat bahwa ini adalah benteng keluarga Lu. Lu Yaosheng berkata dengan dingin, orang bodoh yang terlalu percaya diri. Jika para tetua keluarga Murong benar-benar berani datang ke keluarga Lu untuk menyelesaikan urusan, aku sebenarnya akan lebih menghormati keluarga Murong, tetapi aku khawatir mereka tidak punya nyali. Ling Yun tetap diam, tatapannya tertuju pada Lu Yaosheng. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melindungi Murong Mingyue di sini, di keluarga Lu. Atas perintah Lu Yaosheng, bawakan Yanwu kepadaku. Seketika itu juga, dua seniman bela diri wanita mendekati Lu Yanwu dan dengan paksa membawanya ke sisi Lu Yaosheng. Di antara kerumunan, bibir Liu Su melengkung ke atas dengan nada menghina sambil melirik Murong Jing dan Murong Mingyue. Apakah kalian benar-benar berpikir bisa merebut Lu Yanwu dari keluarga Lu? Orang-orang dari 9 gerbang lainnya menunjukkan ekspresi yang berbeda, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lu Yaosheng hari ini sangat agresif, tidak seperti biasanya. Namun, hal-hal ini bukanlah urusan mereka, jadi tidak ada seorang pun yang maju untuk membela Murong Jing dan Murong Mingyue. Kakek buyut, apakah kau benar-benar ingin memperlakukanku seperti ini? Lu Yanwu, yang telah dibawa kembali ke sisi Lu Yaosheng, tiba-tiba menatapnya dengan wajah penuh kesedihan, dan berkata, apakah kau pernah mempertimbangkan perasaan kakek dengan melakukan ini? Jika kakek kembali, jika dia mengetahui bagaimana kamu memperlakukanku, akankah dia memaafkanmu? Lu Yaosheng mengayunkan tangannya ke belakang dan memukul wajah Lu Yanwu, sambil menegur, diam. Apa kau masih menganggapku sebagai orang yang lebih tua? Apa kau masih mengakuiku sebagai tuan dari keluarga Lu? Setetes darah merembes dari sudut mulut Lu Yanwu saat dia menatap Lu Yaosheng dengan tatapan menantang. Matanya berkobar karena amarah, tanpa rasa takut, tatapannya dipenuhi amarah dan kebencian. Dia tidak mengerti mengapa Lu Yaosheng memperlakukannya seperti ini, tetapi dia tahu bahwa situasinya pasti tidak sesederhana yang dia yakini. Karena, di masa lalu, Lu Yaosheng tidak akan pernah bersikap seperti ini terhadapnya. Segala sesuatu hari ini sangat tidak normal. Tiba-tiba, Lu Yaosheng membuat gerakan menyapu dan memerintahkan, seret Murong Jing dan Murong Mingyue ke bawah, patahkan kaki mereka, lalu buang mereka dari keluarga Lu. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang kuat keluarga Lu menyerbu ke arah Ling Yun, dan bukan hanya dia, pendukung Murong Jing lainnya yang juga merupakan orang kuat alam setengah langkah raja. Pertempuran sengit meletus antara kedua pihak dalam sekejap mata. Di antara para pendekar keluarga Lu, terdapat 4 pendekar tingkat setengah langkah raja, sementara di pihak keluarga Murong, hanya ada Ling Yun dan 1 pendekar tingkat setengah langkah raja lainnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi para pendekar keluarga Lu?
Murong Mingyue dan Murong Jing hampir meledak karena amarah, mata merah mereka menatap tajam ke arah Lu Yaosheng. Murong Mingyue mengucapkan setiap kata dengan jelas, Lu Yaosheng, kau pasti akan membayar dengan darah atas perbuatanmu hari ini. Aku bersumpah. Lu Yaosheng mencibir dengan jijik, hanyalah semut, namun kau berani berbicara tentang membunuhku. Kau masih jauh dari cukup, bahkan jika kau punya waktu 10 tahun lagi, kau tidak akan mampu membuatku membayar dengan darah. Keluarga Murong kemungkinan akan mengalami kerugian besar hari ini, dengan 2 pendekar tingkat setengah raja kemungkinan akan gugur. Mereka tidak hanya akan kehilangan 2 pendekar tingkat raja setengah langkah, tetapi 2 pewaris keluarga Murong juga akan menjadi cacat. Aku punya firasat bahwa setelah hari ini, keluarga Murong akan mengalami kemunduran total. Mungkin tidak lama lagi keluarga Murong akan terlempar dari 9 gerbang Yandu. Banyak tamu yang berbincang-bincang di antara mereka sendiri tanpa berusaha merendahkan suara atau menghindari anggota keluarga Murong. Di tengah kerumunan, wajah Murong Qin tampak sangat muram. Meskipun dia ingin menyingkirkan 2 duri, Murong Jing dan Murong Mingyue, yang mengancam posisinya, dia tidak pernah menginginkan keluarga Murong keluar dari 9 gerbang Yandu. Jika kedua pendekar tingkat raja setengah langkah itu benar-benar mati di dalam keluarga Lu, vitalitas keluarga Murong akan sangat terganggu, dan mereka memang bisa diusir dari 9 gerbang Yandu. Lagi pula, jumlah prajurit alam raja setengah langkah di setiap keluarga 9 gerbang tidaklah banyak. Lu Yanwu, yang menyaksikan kedua petarung keluarga Murong masih bergumul, menatap Lu Yaosheng dengan ekspresi dingin dan berkata, "Tetua, jika Anda tidak menghentikan mereka sekarang, maka hari ini saya akan mati di sini juga." Entah bagaimana, sepasang gunting muncul di tangannya, menekan lehernya yang pucat dengan ujung yang tajam menusuk kulitnya, dan darah mulai mengalir keluar. Lu Yaosheng kemudian menyadari gunting yang ditekan ke leher Lu Yanwu. Alisnya langsung berkerut, dan dia berkata dengan dingin, "Kau benar-benar seorang pengkhianat." Begitu kata-katanya selesai diucapkan, gunting di tangan Lu Yanwu sudah diambil. Lu Yanwu tampak linglung, apakah dia bahkan tidak bisa memilih untuk mati. Dek, dek, dek. Di bawah tatapan tercengang semua orang, anggota kuat keluarga Lu yang hendak menyerang anggota kuat keluarga Murong terus berlutut. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Ling Yun dan anggota kuat lainnya dari keluarga Murong juga benar-benar terkejut di tempat kejadian. Di antara selusin anggota keluarga Lu yang menyerang, termasuk 4 orang di alam setengah langkah raja, semuanya kini berlutut di bawah tekanan yang mengerikan ini. Jika tekanan semata saja bisa membuat orang-orang kuat di alam raja setengah langkah bertekuk lutut, seberapa kuatkah orang yang melepaskan tekanan tersebut? Saudara Qin. Pada saat itu, sebuah suara yang penuh kejutan menggema di seluruh aula perjamuan. Lu Yanwu tak kuasa lagi menahan air matanya, yang mengalir deras di wajahnya. Karena dia baru saja melihat sosok yang dikenalnya perlahan melangkah masuk ke ruang perjamuan. Setelah melihat kedatangan Qin Chuan, hati Murong Mingyue yang selama ini dipenuhi ketegangan akhirnya menjadi tenang. Dia juga menyadari bahwa Qin Chuan lah yang baru saja menyelamatkan anggota keluarga Murong. Qin Chuan menatap Murong Mingyue yang berlutut di tanah, ekspresinya semakin gelap. Ia telah mengatur waktu kedatangannya, tetapi tetap saja, sudah terlambat. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi setelah mengamati ruangan, dia memiliki gambaran kasar. Terdapat bekas telapak tangan yang bengkak di wajah Lu Yanwu dan darah kering di sudut mulutnya. "Itu kamu." Wajah Liu Su meringis saat melihat Qin Chuan, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Kau berani datang ke pesta pertunanganku." Mendengar ucapan Liu Su, Liu Hanwen, yang berdiri di sebelahnya, gemetar hebat hingga hampir mengompol. Meskipun dia telah mencapai alam raja dalam jalur bela diri, dia sangat jelas bahwa semua ini diberikan kepadanya oleh Qin Chuan. Tidak hanya itu, Qin Chuan juga memberinya tugas untuk menjadi kepala keluarga Liu yang baru dalam waktu 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir dari periode yang disepakati, tetapi dia belum menjadi patriark keluarga Liu. Dia berencana untuk menghadapi keluarganya setelah pesta pertunangan berakhir. Bisa dikatakan prospek masa depannya cerah, dan semua itu berkat Qin Chuan. Dia hampir berlutut dan memanggilnya guru, tetapi Qin Chuan sebelumnya telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka. Liu Su langsung terkejut, tidak mengerti mengapa ayahnya bereaksi seperti itu. Dia hanya menyebut nama Qin Chuan, jadi mengapa ayahnya menyuruhnya diam. Namun, kekhawatiran Liu Hanwen tidak beralasan. Begitu Qin Chuan melangkah masuk ke ruang perjamuan, dia sudah menduga apa yang baru saja terjadi dan saat ini sedang berjuang untuk menahan keinginan untuk memusnahkan keluarga Lu. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan seseorang yang tidak penting seperti Liu Su. "Maaf, saya terlambat." Qin Chuan menatap Murong Mingyue, yang lututnya berlumuran darah, dan berbicara dengan suara rendah. Murong Mingyue menggelengkan kepalanya perlahan, matanya memerah saat menatap Qin Chuan dan berkata,
aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku tetap tidak bisa membawa Yan Wu pergi dari keluarga Lu. Qin Chuan tidak mengatakan apapun, tetapi meraih pergelangan tangan Murong Mingyue, dan energi spiritual Qin Xuan mengalir dari tangan Qin Chuan langsung ke tubuh Murong Mingyue. Setelah hanya beberapa detik, energi spiritual Qin Xuan kembali ke tubuh Qin Chuan. Murong Mingyue tiba-tiba terkejut, karena dia jelas merasakan rasa sakit di lututnya benar-benar hilang, dan bahkan ada sensasi geli yang ringan. Qin Chuan berkata, berdiri dan ambil beberapa langkah untuk mengujinya. Murong Mingyue terdiam sejenak. Lututnya hancur, dan meskipun Qin Chuan telah meredakan rasa sakitnya, tulang yang patah tidak mungkin pulih dalam waktu sesingkat itu. Dari mana asal pemuda ini? Apakah dia idiot? Tidakkah dia lihat lutut Murong Mingyue hancur? Pria ini cukup tampan, dan juga masih muda. Dia tampak sangat cocok dengan Murong Mingyue. Mungkinkah dia pacar Murong Mingyue? Dengan status Murong Mingyue, bagaimana mungkin dia secara acak memilih pria dari keluarga biasa? Meskipun pemuda ini sangat tampan, dia jelas bukan dari keluarga elit. Dia sama sekali tidak cocok dengan Murong Mingyue. Bahkan jika Murong Mingyue menyukainya, keluarga Murong tidak akan pernah menerimanya. Semua mata tertuju pada Qin Chuan dan Murong Mingyue, dan ketika melihat Qin Chuan benar-benar menyarankan Murong Mingyue untuk berdiri, kerumunan itu bergumam pelan, wajah mereka menyeringai mengejek. Murong Mingyue juga mendengar gumaman di sekitarnya, seketika merasa kesal dan agak menyesal. Dia telah ragu-ragu, bukankah ini akan mempermalukan Qin Chuan? Ia berkata dalam hati, meskipun berdiri terasa sangat menyakitkan, aku akan tetap bertahan. Sambil berpikir demikian, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri. Di bawah tatapan penuh perhatian kerumunan, dia benar-benar berdiri. Bahkan Murong Mingyue sendiri pun tercengang. Ia tidak hanya berhasil berdiri, tetapi lututnya pun sama sekali tidak terasa sakit. Ya Tuhan! Murong Mingyue benar-benar berdiri lagi. Bagaimana mungkin? Bukankah lututnya hancur? Apakah aku buta, atau aku salah lihat? Kau tidak buta, Murong Mingyue benar-benar berdiri lagi. Kalau aku tidak salah, saat dia berlutut tadi, lututnya hanya membentur tanah terlalu keras, menyebabkan sedikit pendarahan tetapi tidak merusak tulang. Setelah melihat Murong Mingyue berdiri kembali, semua orang terkejut, tetapi segera mereka masing-masing menemukan penjelasan yang masuk akal. Hanya kepala keluarga Lu Yaosheng, yang memiliki ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya, rasa takut yang menjalar dari telapak kakinya hingga ke pelindung roh surgawinya. Dia tiba-tiba menyesali tindakannya menekan Murong Mingyue dengan kekerasan. Orang lain mungkin menduga dia telah menahan diri, itulah sebabnya lutut Murong Mingyue tidak terluka, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia telah melepaskan kekuatan dahsyat seorang petarung tingkat setengah raja yang kuat, memaksa Murong Mingyue dan Murong Jing berlutut di tanah. Dengan benturan yang begitu dahsyat, mengingat kondisi fisik Murong Mingyue, mustahil baginya untuk menahannya tanpa mengalami cedera. Karena itu, agar Murong Mingyue bisa berdiri lagi saat ini, hanya ada satu kemungkinan, pemuda bernama Qin Chuan telah menyembuhkan lutut Murong Mingyue. Namun, yang tidak bisa dia mengerti adalah bagaimana lutut yang hancur bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Setelah berjalan bola-balik beberapa kali, Murong Mingyue akhirnya tersadar, wajahnya penuh kegembiraan, kakiku benar-benar sudah sembuh. Setelah melihat Murong Mingyue bisa berjalan lagi, Murong Jing, setelah sesaat terkejut, akhirnya tersadar juga. Dia tahu Qin Chuan pasti telah menyembuhkan Murong Mingyue, tetapi dia dan Qin Chuan bukan hanya orang asing, tetapi juga pernah berselisih sebelumnya. Sangat canggung untuk meminta bantuan Qin Chuan, dan Qin Chuan hanya menyembuhkan Murong Mingyue dan tidak berniat menyembuhkannya. Murong Jing berpura-pura batuk beberapa kali, lalu berkata kepada Murong Mingyue, "Mingyue, kau benar-benar bisa berdiri lagi." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.